Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang atas segala karunia dan nikmatnya lah kita semua jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa berhadir di dalam masjid ini dalam rangka melaksanakan peringatan Maulidur Rasul, yaitu hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mensyukuri segala karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah tersebut, dengan kita bersama-sama meningkatkan iman dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya Ustaz meningkatkan iman dan takwa kita? Yaitu dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita semua yang hadir di sini, baik yang di dalam maupun yang di luar, semoga tergolong sebagai hamba-hamba yang bertakwa, hamba yang insya Allah dengan ketakwaan itu kelak Allah masukkan kita ke dalam surganya, surga jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, yang kata Allah orang-orang beriman kekal di dalamnya, yang kata Allah surga itu uiddat lil muttaqin, hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, insya Allah mudah-mudahan kita semua dengan iman dan takwa kita dan kehadiran kita di masjid ini, kita semua adalah orang-orang yang insya Allah kelak Allah kumpulkan kembali bersama di surganya jannatun tajri min tahtihal anhar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Beliaulah pemimpin para nabi dan rasul, khatamun nabiyin. Beliaulah juga nabi yang terakhir. Itulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa meneladani, dengan kita senantiasa mengikuti petunjuk daripada Rasulullah, kita kelak adalah umat yang terpilih, berhak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-mukarram, para tuan-tuan guru, alim ulama, cerdik pandai, hatobalon, harajaun, begitu juga dari pemerintahan. Ada tadi Bapak Kepala Desa, kemudian ada dan perangkat desa, dan seluruh jamaah yang hadir di sini, baik bapak-bapak dan ibu-ibu. Begitu juga ada anak-anak santri dari pesantren Al-Yusufiyah. Begitu juga dengan anak-anak MBA. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah menakdirkan dan mempertemukan kita di siang hari yang berbahagia ini, tentunya dalam rangka niat dan amal yang baik. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Semua kehadiran kita di sini tidak lain dan tidak bukan merupakan bagian daripada bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kecintaan kita kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad, dengan kecintaan kita kepada tabi'in, dengan kecintaan kita kepada para ulama kita, tuan-tuan guru kita, mudah-mudahan insyaallah kelak Allah kumpulkan kita bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allah kumpulkan kita bersama dengan para sahabat-sahabat yang mulia. Amin. Allah kumpulkan kita kelak kembali bersama dengan orang tua, keluarga, sanak kerabat, andai tolan insyaallah di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Karena sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Anas bin Malik, Rasulullah mengatakan, al-mar'u ma'aman ahabba, anta ma'aman ahbabta, dalam riwayat Abu Jar, yang artinya adalah engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai kelak di hari akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita cinta dengan Nabi Muhammad? Cinta. Bapak Ibu cinta dengan Nabi Muhammad? Apa buktinya? Mana buktinya Bapak Ibu cinta dengan Nabi Muhammad? Inilah dia Ustaz. Kehadiran kita di pagi hari ini adalah sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan memperingati Maulid Nabi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu yang namanya cinta membutuhkan yang namanya pembuktian dan pengorbanan. Bukankah begitu Ibu-ibu? Nah, songoni ibu-ibu. Waktu dokon ayah nane bagas na cintaan kau udah buat tuh adek sayangnya. Yakin doi. Dia mabukti na abang kan mude. Maka begitu juga kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad yang cinta dengan nabinya, maka cinta membutuhkan yang namanya pembuktian. Oleh karena itu, tunjukkanlah mana bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah di pagi hari ini, yaitu seluruh masyarakat desa Sigumuru berkumpul iuran mengadakan daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini semua adalah termasuk sebagai daripada bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah semua ini nanti akan tercatat sebagai amal soleh di yaumil akhir, yang insyaallah amal soleh ini akan dibalas oleh Allah dengan pahala. Yang pahala itu akan menyampaikan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sampai ke surga Allah, kita membutuhkan yang namanya ilmu. Tidak bisa ada ayah umat buat masuk surga ibana mara ilmu. Asosomoni Ustaz, bosomon dia mantung ayah buat itarimo amal ibadahmu. Nasibotomu doh rukun dohot syarat. Idia na membatalkan, idia na membatalkan. Buat dia mamartarimo amal ibadah. Soi memakan na perluan berilmu sebelum beramal. Angkon namar ilmu do ayah umat baru bisa kita beramal. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan falaysa amruna fahuwa raddu. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak pernah kami contohkan, kata Nabi Muhammad, maka amalan itu tertolak. Nah, oleh karena itu penting berilmu sebelum beramal. Itulah kenapa para perangkat desa kita, masyarakat kita di desa Sigumuru ini mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengundang tuan-tuan guru kita, mengadakan majelis ilmu setiap minggunya dalam rangka apa? Agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kenal belum dengan Pak Ustaz? Ini tandamu di Ustaz, no? Madu. Nah, belum. Perlu dipikenalan. Nah, karena memang begitu kata pepatah. Ya, Ustaz ya. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, kata anak muda ya. Tak cinta maka tak suka, kata mereka. Oleh karena itu izinkan Al-Fakir yang sedikit ilmunya ini memperkenalkan diri. Nama saya tadi sudah berulang-ulang disebut oleh MC.
Tapi mana tahu mungkin ada yang lupa. Tak ada salahnya kita ulangi kembali ya. Oke, nama saya adalah Martua. Ya, kalau kata orang Melayu betuah, kata orang Jawa sugeng. Bahasa kitanya beruntung. Itulah dia. Ya, ada yang sama namanya dengan saya? Masya Allah. Ya, namanya Martua, marganya dari Munte. Ya, ada marga dari Munte? Banyak saya lihat. Ya. Ya. Alamat Jalan Haji Umar Kayombun. Ya. Jadi tinggalnya di Kayombun. Alhamdulillah sudah menikah Bapak Ibu. Dan istri baru satu. Iya. Ya. Naman dukut saja. Ya, dan Allah karuniakan anak sudah 2. Satu laki-laki, satu perempuan. Alhamdulillah sudah lengkap Bapak Ibu. Sesuai dengan apa yang Allah katakan dalam surah Al-Imran, wa laysa dzakaru kal unsa, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Betul tidak? Sarupun yadahamu alak laidun adabun. Inda sarupui. Maka na ayah umma ularong alak sanarion naman dokon sarupun yung ustad alak laidun adabunnya. Kenapa? Karena Allah mengatakan laki-laki dan perempuan tidak sama. Bagaimana sama? Fisiknya pun beda. Dan rasanya pun memiliki anak laki-laki dan perempuan tak sama. Mana buktinya Ustaz? Silakan tanya bapak-bapak. Kalau sudah punya anak 4 perempuan, apa kata mereka? Ya Allah ya Tuhanku, minimal lah punya 1 anak laki-laki. Begitu juga sebaliknya ibu-ibu. Kalau sudah punya anak laki-laki 4, pasti ibu-ibu mengatakan ya Allah ya Tuhanku, minimal punya 1 anak perempuan. Dan itu adalah fitrah manusia. Maka oleh karena itu kita doakan di sini, mudah-mudahan yang belum Allah berikan keturunan anak laki-laki dan perempuan, diberikan Allah anak laki-laki dan perempuan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang sudah menikah, bagi yang belum menikah harap bersabar. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau riwayat pendidikan SD di Kayombun, kemudian melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren Mustofawiyah. Dulu masih Tapanuli Selatan, sekarang sudah menjadi Mandailing Natal. Orang menyebutnya dengan Purba Baru. Alhamdulillah selesai lulus sampai 7 tahun. Nah, makanya saya berharap adik-adik santri yang hadir pada hari ini jangan patah semangat, jangan berputus asa. Tetap istiqomah nyantri sampai lulus tamat Pondok Pesantren Al Yusufiyah. Apalagi di sini saya lihat santri-santrinya sudah pakai jas. Berarti ini sudah kelas berapa ini? Kelas 6. Nah, insya Allah tak lama lagi akan terjun ke tengah-tengah masyarakat menjadi wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka inilah tugas para santri insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah berikan rezeki bisa nyantri. Maka bersyukur anak-anak kami ini bisa nyantri sekolah di sekolah Islam, anak-anak kita sekolah di sekolah MDA. Maka memang sudah seharusnya seperti ini. Anak cucu generasi kita sekolahkan ke sekolah-sekolah Islam. Agar apa? Agar mereka menjadi anak yang soleha. Kenapa Ustaz harus menjadi anak yang soleha? Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin." Apabila telah meninggal dunia anak Adam, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3. Yang pertama, sedekahun jariyah. Yang kedua, ilmu yang tafaubi. Yang ketiga, awaladun soleh yada'ula. Maka hanya yang 3 inilah yang akan bermanfaat. Yang pertama, ilmu yang diajarkan. Kalau ada ilmu yang diajarkan, alhamdulillah ini akan menjadi pahala yang tiada putusnya. Kemudian yang kedua, ada apa tadi? Sedekahun jariyah. Ada harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk terlaksananya acara Maulid Nabi di pagi hari ini
Ini tidak lain merupakan karena harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ini semua nanti akan menjadi amal jariah. Walaupun kita sudah meninggal dunia, maka pahala yang didapatkan ini tidak akan pernah putus mengalir sampai nanti waktu yang Allah kehendaki. Kemudian yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Nah, itulah kenapa pentingnya kita menyekolahkan anak-anak kita ke sekolah-sekolah Islam, ke pendidikan-pendidikan Islam. Agar apa? Agar ketika kelak anak-anak keturunan kita, mereka menjadi manusia-manusia yang dewasa, maka mereka tidak menjadi orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa Ustaz? Karena banyak orang hari ini gelarnya profesor, doktor, dan berbagai macam gelar-gelar lainnya, tetapi mereka adalah orang-orang yang berani durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana Ustaz cara mereka mendurhakai Allah dan Rasulnya? Allah mengatakan halal, tetapi mereka mengatakan haram. Begitu juga sebaliknya, Allah mengharamkan, tetapi mereka berani menghalalkan. Maka oleh karena itu, didiklah anak-anak kita dengan Al-Quran, sekolahkan mereka ke sekolah-sekolah Islam, agar mereka menjadi anak yang soleh-soleha, yang kemudian setelah mereka menjadi orang, mereka adalah bukan orang yang berani durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak semua Allah kasih rezeki kesempatan nyantri. Maka bersyukurlah anak-anak kami, adinda kami, santri-santri ini, Allah berikan kesempatan nyantri di pondok pesantren. Maka ini adalah suatu nikmat yang tak terhingga. Maka bagaimana cara kalian mensyukuri ini? Maka pergunakanlah ilmu kalian di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Siap? Siap. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi MC, kemudian juga ada tadi qori'ah kita. Saya dengar tadi telah membacakan sebuah ayat di awal surah Al-Ahzab ayat 40 yang bunyinya, "Maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin." Tidaklah Muhammad itu sebagai bapak dari salah seorang laki-laki di antara kamu, tetapi Muhammad itu adalah Rasulullah dan Nabi yang terakhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat itu menjelaskan tentang apa? Asbabun nuzulnya adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi istri daripada anak angkatnya, yaitu Zaid bin Harisah. Dulu Nabi mengangkat Zaid sebagai anak angkatnya, maka dulu Nabi memberikan nama Zaid bin Muhammad. Tetapi setelah turun ayat, maka tidak boleh lagi anak angkat dinisbatkan nasabnya kepada ayah angkatnya, maka dikembalikanlah nama Zaid menjadi Zaid bin Harisah, bukan lagi Zaid bin Muhammad. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menikahi mantan istri daripada anak angkatnya sendiri. Itulah asbabun nuzul daripada surah Al-Ahzab ayat 40 yang dibacakan oleh qori'ah kita tadi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada di sini anak angkat, maka tidak boleh anak angkat itu dinisbatkan kepada ayah angkatnya, tetaplah dia harus dinamakan binnya dengan nama ayah biologisnya sendiri. Begitulah Allah memerintahkan, sebagaimana Rasulullah diperintahkan oleh Allah menikahi istri daripada mantan anak angkatnya. Sebab apa? Sebab istri daripada mantan anak angkat bukanlah daripada anak kita sendiri. Oleh karena itu begitulah Allah menjelaskan hukum-hukumnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya surah Al-Anbiya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan engkau akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi anak-anak kita, santri-santri kita telah banyak menampilkan kegiatan-kegiatan. Ada yang bercerita tentang bagaimana lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini, terlahir ke dunia ini
adalah bertujuan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Agar bagaimana Islam ini menjadi Islam yang menjadi rahmatan lil alamin. Tetapi sebelum kita membahas apa itu rahmatan lil alamin, sedikit Pak Ustadz ingin bertanya, apakah kita mengetahui hari apa dan tanggal berapa Nabi Muhammad SAW lahir? Ayo santri. 12 Rabiul Awal, hari Senin, pada tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah Bapak Ibu? Kenapa hari kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut pada tahun gajah? Karena ketika Rasulullah lahir, di masa itu ada sekelompok pasukan bergajah yang datang untuk menyerang Ka'bah. Dari mana? Dari Afrika, yang dibawa oleh seorang raja yang bernama Raja Abraha. Kenapa dinamakan dengan tahun gajah Ustaz? Karena memang dulu Bapak Ibu belum ada kalender seperti kita di masa hari ini. Tidak pedong najola ya umat kalender. Musanari itu madong tahun 2024. Dulu tidak ada. Jadi bagaimana orang-orang dulu menyebut nama tahun? Maka mereka menyebut nama tahun dengan peristiwa apa yang terbesar yang terjadi di masa itu. Maka tahun itu dinamakan dengan peristiwa itu. Apa peristiwa terbesar yang terjadi pada masa itu? Itulah datangnya sekelompok pasukan bergajah. Oleh karena itu, tahun itu dinamakan dengan tahun gajah. Kapan penanggalan Islam itu dimulai? Kapan tahun Hijrah itu baru ada? Setelah Nabi hijrah. Kapan Nabi hijrah? Bulan apa tahun baru Islam diperingati? Bulan Muharram. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Nabi Muhammad SAW itu hijrah bukan di bulan Muharram, tapi beliau hijrah itu di Rabiul Awal. Cuma kenapa bulan Muharram dijadikan sebagai bulan penanggalan Islam? Karena di bulan Muharram Nabi Muhammad sudah meniatkan, sudah mengazamkan bahwa di bulan Muharram Rasulullah sudah berniat hijrah dari kota Makkah menuju Madinah. Kapan itu Ustaz? Ketika datang sekelompok kaum muslimin dari Madinah yang melaksanakan baiat di kota Makkah, dan baiat itu disebut dengan namanya baiat Aqabah kedua. Nah, setelah baiat Aqabah kedua itulah maka Rasulullah SAW bersiap untuk hijrah dari kota Makkah menuju Madinah. Kenapa? Karena di Madinah sudah disiapkan masyarakat Madinah oleh seorang sahabat yang bernama, siapa nama sahabatnya? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah sahabat yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah untuk mendakwahkan Islam dan menyebarkan Islam di kota Madinah dan mempersiapkan penduduk Madinah agar siap sedia diatur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada pertanyaan, siapakah duta besar pertama kaum muslimin? Maka jawabnya adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair lah yang mendakwakan Islam di kota Madinah, sehingga tidak ada satu sudut kota pun di Madinah yang tidak disinari oleh cahaya Islam disebabkan jasanya Mus'ab bin Umair. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah sedikit sejarah singkat penanggalan Islam. Dan kemudian penanggalan Islam itu sebenarnya diawali daripada usul seorang sahabat kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena waktu itu Khalifah sebagai pemimpin negara, Khalifah Umar mengirim surat-surat kepada jenderal di lapangan yang berjihad melawan orang-orang kafir. Dikirim surat yang banyak, dibaca oleh sahabat. Suratnya tidak punya tanggal, tak ada hari dan tanggal, sehingga sahabat bingung. Ini mana surat yang datang duluan, mana belakangan? Tak tahu sahabat. Maka diusullah kepada Khalifah Umar, wahai Khalifah Umar, kalau engkau mengirim surat-surat utusan, surat-surat kenegaraan, maka tolong cantumkan tanggal, tahun, dan hari, sebagaimana raja-raja Romawi mengirimkan surat kepada jenderal-jenderalnya di medan jihad. Maka semenjak itu, menerima usulan sahabat itu, dikumpulkanlah oleh Umar bin Khattab sahabat-sahabat, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Mereka rapat bagaimana mengawali penanggalan Islam. Maka disepakatilah penanggalan itu
dimulai semenjak Nabi punya niat untuk hijrah, itulah di bulan Muharram. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin, pada tanggal 12 Rabiul Awal, pada tahun gajah. Kenapa tadi disebut tahun gajah? Karena memang peristiwa itulah yang terbesar yang terjadi di masa itu. Sebagaimana dulu Rasulullah juga disebut ketika Rasulullah bersedih karena ditinggalkan oleh pamannya, ditinggalkan oleh kakeknya, ditinggalkan oleh istrinya yang mulia. Maka tahun itu disebut dengan namanya apa? Amul Husni. Apa itu Amul Husni? Tahun duka cita. Kenapa? Karena Rasulullah sedang berduka. Begitulah sebelum adanya penanggalan Islam. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah lahir pada Senin tanggal 12 Rabiul Awal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga wafat pada tanggal dan hari yang sama sebagaimana beliau lahir. Kapan Nabi Muhammad wafat? Pada hari Senin 12 Rabiul Awal, cuma dengan tahun yang berbeda. Biar gampang kita mengingatnya Bapak Ibu. Kapan Rasulullah lahir? Senin 12 Rabiul Awal. Kapan Rasulullah meninggal? Hari Senin juga pada tanggal 12 Rabiul Awal, tapi dengan tahun yang berbeda. Nah, begitulah sejarah singkatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir ke dunia ini, maka Ibunda Aminah melihat dari perutnya keluar cahaya yang menerangi sampai ke negeri Syam. Cahaya itu disaksikan oleh ibu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu menunjukkan apa? Bahwa kekuasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini nanti akan sampai kembali ke negeri Syam, Palestina, Mesir, Suriah, dan begitulah kekuasaan Islam akan berkuasa di akhir zaman ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah yang mulia itu lahir ke dunia ini sebagai tadi yang namanya Islam rahmatan lil alamin. Apa yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin? Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil alamin adalah dengan diturunkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa wahyu berupa Al-Qur'an yang dibawa oleh malaikat Jibril ketika Rasulullah bertahanus di Gua Hira, maka Islam ini menjadi rahmatan lil alamin yang dengan Islam ini tercapailah segala kemaslahatan dan tercegahlah dengannya segala keburukan. Nah, itulah fungsi daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa fungsi daripada Islam ini? Dengan Islam ini, dengan Al-Qur'an ini, maka tercapailah dengannya segala kebaikan dan tercegahlah segala keburukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi anak-anak kita saya dengar melakukan sebuah lagu bahwa bagaimana dulu di zaman jahiliyah masyarakat Arab Makkah. Ya, tahu nggak kenapa disebut masyarakat Arab? Kenapa mereka disebut Arab? Karena memang Arab adalah negeri yang tandus, negeri yang tidak ada tumbuhan-tumbuhan tumbuh di dalamnya, negeri padang pasir yang sulit di dalamnya air. Maka negeri itu dinamakan bangsa Arab. Arab artinya adalah tanah yang tandus, yang tak ada tumbuh-tumbuh di sana tumbuh-tumbuhan. Itulah makna daripada Arab. Sebagaimana kita lihat hari ini juga seperti itu. Tetapi berkat daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam, kota Makkah dan Madinah menjadi kota yang penuh berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di kota Makkah tidak ada pohon durian, walaupun di kota Makkah tidak ada pohon pisang, tetapi buahnya bisa kita lihat ada di kota Makkah dan Madinah. Buah apa saja dikarenakan apa? Keberkahan daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kota Makkah dan Madinah menjadi kota yang penuh berkah. Dikarenakan apa? Dikarenakan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan apa? Keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, dan ketakwaan daripada penduduk kota Makkah dan Madinah yang dulu penduduknya tidak beriman 100%. Kemudian dikarenakan usaha daripada dakwah Nabi Muhammad, maka penduduk kota Makkah dan Madinah hari ini menjadi penduduk yang beriman dan bertakwa.
Di mana dulu Rasulullah ketika terlahir di kota Makkah, beliau berdakwah selama 13 tahun di kota Makkah. Beliau diusir dari kampung halamannya, dimusuhi dakwahnya, disakiti fisiknya untuk mendakwahkan ajaran Islam. 10 tahun, 13 tahun lamanya Nabi Muhammad berdakwah di kota Makkah, tetapi penduduk kota Makkah tidak mau beriman sepenuhnya. Bahkan ketika Rasulullah berdakwah ke negeri Taif, di mana di sana ada sepupu-sepupu daripada ibunda beliau, tetapi apa yang didapatkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah sampai di kota Taif, bahkan Rasulullah dilempari oleh anak-anak kecil, dilempari oleh orang-orang yang kurang akal, sehingga berdarah kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang terjadi? Para ulama menyebutkan, kalau setetes saja daripada darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertumpah ke muka bumi, maka Allah akan mengharamkan azab bagi kaumnya. Dan itulah yang terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 malaikat penjaga gunung, diutus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, kami adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Siap diperintahkan apa saja. Bila perlu, kami akan membalikan gunung yang di sana dari atas ke bawah, yang di atas, yang di bawah ke atas." Maka Nabi Muhammad menjawab, "Tidak. Aku berharap kelak dari anak keturunan mereka lahir generasi yang beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baru sekian tahun kemudian mereka, negeri Taif menjadi negeri yang beriman." Begitulah sejarahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di dalam peperangan Uhud, dalam perang Uhud ada sebuah gunung namanya di kota Makkah, namanya Jabal Uhud. Ya, di kota Madinah, mohon maaf. Di kota Madinah ada di sana ada namanya Jabal Uhud. Gunung yang kata Rasulullah, gunung itu mencintai kita dan kita pun mencintai gunung itu. Dan salah satu gunung yang kelak berada di surga itulah gunung Uhud. Di sana Rasulullah ketika berperang dengan pasukan pemanah, maka menetes darah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena tertancap panah pipi daripada Rasulullah SAW yang mulia. Menetes darah daripada pipi Rasulullah yang mulia itu. Kenapa? Karena begitu cintanya beliau kepada umat ini. Inginnya beliau umat ini mendapatkan hidayah. Lalu seorang sahabat melihat bahwa darah Rasulullah yang menetes ditampung oleh tangan yang mulia. Lalu diusapkan ke bajunya, diusapkan ke dadanya. Melihat itu, sahabat bertanya, "Apa yang engkau lakukan wahai Rasulullah? Kenapa engkau mengusapkan dan menampung darahmu yang menetes?" Nabi menjawab, "Saya melihat apa yang tidak kalian lihat." Yang artinya apa? Kalau setetes saja darah Nabi tertumpah ke muka bumi, maka Allah akan menghalalkan azab bagi kaumnya. Itulah kenapa Nabi menampung darahnya agar tidak sampai menetes ke muka bumi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah usaha dakwah Rasulullah menyebarkan dakwah Islam semenjak beliau menerima wahyu pertama di Gua Hira, yaitu yang berbunyi Iqra. Yang artinya apa? Bacalah. Maka Rasulullah SAW yang mulia itu adalah nabi anak yatim piatu yang tidak bisa membaca dan menulis. Nabi tidak bisa membaca dan menulis. Kenapa Nabi tidak bisa membaca dan menulis? Kelak agar orang-orang kafir tidak bisa menuduh Nabi Muhammad SAW bahwa Al-Quran adalah buatan daripada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad pun tidak bisa baca tulis. Maka kalau ada hari ini orang yang mengatakan, "Oh, Al-Quran itu buatan Muhammad." Lah, bagaimana Muhammad bisa membuat Quran sedangkan Nabi Muhammad saja tidak bisa membaca dan menulis? Itulah hikmah kata para ulama. Kenapa Nabi Muhammad dijadikan Nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. Maka setelah turun Iqra, ayat pertama di Jabal Nur Gua Hira, maka Rasulullah SAW selama 3 tahun bertahan di Gua Hira. Dan kata para ulama, disebutkan di dalam kitab Ar-Rahiqul Mahtum, Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakpuri, bahwa Nabi Muhammad SAW itu bertahanus di Gua Hira setiap bulan Ramadan. Setiap bulan Ramadan. 3 tahun lamanya. Pas di setiap bulan Ramadan.
Maka Rasulullah mengakhiri tahannusnya di Gua Hira bertepatan pada akhir bulan Ramadan dan masuknya satu Syawal. Di sanalah turunnya ayat yang pertama yang berbunyi Iqra. Itulah kenapa hikmahnya kita diperintahkan 10 akhir menjelang Ramadan untuk beriktikaf di dalam masjid. Kenapa? Karena di situ adalah saat-saat di mana Allah menurunkan keberkahan berupa wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril. Itulah Al-Qur'anul Karim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah turun ayat pertama itu, maka dengan rasa takut Nabi Muhammad SAW turun kembali, pulang ke rumah istri beliau yang tercinta. Apa kata beliau? Zammiluni, jammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Maka setelah Nabi Muhammad SAW merasa tenang, barulah istri beliau Khadijah bertanya, apa yang terjadi denganmu? Sesungguhnya aku didatangi sosok makhluk yang amat besar. Maka Nabi Muhammad melihat saking besarnya malaikat Jibril di langit sana dipenuhi dengan malaikat Jibril, penuh sepenuh bumi. Itulah besarnya malaikat Jibril. Dan Nabi Muhammad SAW 2 kali melihat bentuk asli malaikat Jibril. Yang pertama ketika beliau menerima wahyu di Gua Hira, dan yang kedua ketika beliau Isra wal Mi'raj di langit yang ke-7. Maka di sana malaikat Jibril menampakkan bentuk aslinya yang luar biasa, di mana sebelah sayap daripada malaikat Jibril kalau dia kembangkan maka gelaplah bumi ini dari timur ke barat. Itulah besarnya malaikat Jibril. Maka kalau ada pertanyaan, berapa kali Ustaz Nabi Muhammad melihat bentuk asli malaikat Jibril? 2 kali. Yang pertama di Gua Hira, yang kedua ketika Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj. Di mana dalilnya Ustaz? Baca di Quran surah An-Najm. Di sana dijelaskan bahwa Nabi Muhammad melihat bentuk asli malaikat Jibril di langit nun jauh di sana, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat kepada beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah turunnya ayat yang pertama yang berbunyi Iqra, maka turun pula ayat yang kedua ketika beliau sedang berselimut. Apa bunyi ayatnya? Ya ayyuhal mudassir. Apa artinya? Wahai orang yang berselimut, qum fa'anjir. Berdirilah dan berilah peringatan. Maka Rasulullah bertanya, ya Allah, ya Tuanku, kepada siapa aku memberi peringatan? Maka dijawab oleh Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan terhadap orang-orang terdekatmu. Kepada siapa Nabi diperintahkan memberi peringatan? Orang-orang terdekat. Pertanyaannya Bapak Ibu, siapa orang terdekat daripada Nabi Muhammad SAW? Maka tidak lain dan tidak bukan, itulah istri beliau yang tercinta, Khadijah. Maka disampaikanlah Islam ini pertama kali kepada Khadijah. Kemudian Khadijah pun beriman. Kemudian siapa lagi? Kepada sepupu beliau, Ali bin Abi Thalib. Maka berimanlah Ali bin Abi Thalib. Kemudian siapa lagi? Sahabat beliau yang bernama Abu Bakar Siddiq. Maka Abu Bakar Siddiq pun beriman. Maka diperintahkanlah Nabi menyampaikan Islam kepada orang-orang terdekat beliau. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anjir wa rabbaka fakabbir. Maka nama Tuhanmu agungkanlah. Maka semenjak itu Nabi mengagungkan asma Allah. Tidak boleh lagi ada sesembahan-sesembahan selain daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah mengajarkan tauhid, mengajarkan keimanan, mengajarkan Islam kepada masyarakat Makkah, mengajak mereka agar bagaimana meninggalkan sesembahan-sesembahan yang bernama berhala-berhala itu. Dulu di kota Makkah, di Ka'bah yang mulia, baik di luar dan di dalamnya, dipenuhi oleh berhala-berhala. Maka bersyukur kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasulullah berhasil menaklukkan kota Makkah sehingga Ka'bah yang mulia bersih daripada yang namanya berhala. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau hari ini masih ada berhala di dalam Ka'bah. Bagaimana kita mau sholat menghadap Ka'bah? Terpaksa mengelak-elak pun. Tapi dengan ditaklukkannya kota Makkah pada Fathu Makkah, maka bersihlah kota suci Makkah daripada sesembahan berhala, dan bersihlah kota Makkah daripada kepercayaan-kepercayaan selain daripada menyembah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka setelah itu kumpa anjir, berdirilah dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan demi nama Tuhan mengagungkanlah. Wa siyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Maka kalau kita mau mengagungkan Allah, mengesahkan Allah, maka wajib bagi kita membersihkan diri dan pakaian kita. Tidak boleh orang yang bernajis ingin menyembah Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Sade umma ang wadong najis di pakaian liba salat tiba. Enggak sah. Sah deh salat niba ngomar najis tempat salat niba. Enggak sah. Sahkah salat kita kalau kita tidak bersuci? Tidak sah. Maka kalau kita mengagungkan Allah, maka harus kita bersuci, membersihkan pakaian, wasiyabaka fatahhir, warrujuza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, wala tamnun tastaksir, dan kalau engkau memberi, jangan mengharap balasan yang lebih daripada ketika engkau memberi. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Maka semenjak itu Rasulullah terus berdakwah 13 tahun di Makkah, tapi dakwah Rasulullah ditolak. Tidak banyak yang beriman, tetapi walaupun begitu, para sahabat-sahabat mulia yang dijamin oleh Allah masuk surga itu, mereka beriman sebagiannya kepada Rasulullah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara mereka ada yang mati syahid dikarenakan mempertahankan keimanannya. Siapa yang syahid di antaranya? Ada yang bernama Sumayyah. Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir, yang dia mati ditembak oleh orang-orang kafir Quraisy Makkah. Maka beliaulah yang syahid pertama. Rasulullah tidak datang menawarkan uang. Rasulullah datang tidak menawarkan kekayaan. Rasulullah adalah datang dan terlahir ke dunia ini adalah mengajak mentauhidkan Allah, mengajak orang-orang agar mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu penting kita beriman dan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu percaya nggak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Percaya tidak dengan adanya Allah? Percaya nggak kalau saya juga tak nampak Bapak Ibu? Tetapi itulah kita orang yang beriman. Maka kata para ulama, siapa saja yang senantiasa istiqomah di majelis ini dan tidak berdiri, maka insya Allah malaikat akan senantiasa istiqomah bersama kita. Kecuali bapak dan ibu duluan berdiri, maka malaikat akan duluan meninggalkan kita. Malaikat di sini hadir ramai, mendoakan dan menaungi kita. Kenapa? Karena majelis ini merupakan taman daripada taman-taman surga. Kata para ulama mengatakan bahwa hadir di majelis ilmu, baik diamalkan atau tidak diamalkan apa yang disampaikan di dalam majelis ilmu, ulama mengatakan lebih baik daripada 1000 rakaat salat sunnah. Hadir di majelis ilmu, diamalkan tidak diamalkan apa yang disampaikan, lebih baik daripada 1000 kali salat sunnah. Adong 1000 kali salat sunnah mudah-mudah. Madong. Nah, dong berpirak deh. Maka kalau hadir di majelis ilmu ini alhamdulillah lebih baik daripada 1000 kali salat sunnah. Diamalkan tak diamalkan, itulah saking besar dan mulianya pahala hadir di majelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita yakin kepada adanya Allah, yakin kepada hari akhirat, yakin adanya hari berbangkit, dan memang begitulah orang-orang yang beriman. Apa beda kita dengan orang yang tidak beriman? Ayo para santri, apa bedanya orang beriman dan tidak beriman? Apa bedanya? Orang yang beriman itu percaya dengan yang gaib. Mana dalilnya Ustaz? Coba buka Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 3. Coba dibacakan dulu, Bang. Al-Baqarah ayat 3. Ya. Ya. Jadi di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 3 Allah mengatakan apa bunyinya? Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Di dalam Al-Baqarah ayat 3 bahwa orang yang beriman itu yu'minuna bil ghaib, percaya dengan hal yang gaib. Apa itu yang gaib? Siapa yang gaib Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala gaib tidak? Gaib. Allah Subhanahu wa ta'ala nampak tidak? Tidak nampak. Apalagi yang gaib Bapak Ibu? Hah? Nampak tidak? Hah? Tidak nampak. Mana surga? Nampak surga hari ini? Tidak nampak. Neraka gaib tidak? Gaib. Nampak? Tidak nampak. Mana neraka? Tidak nampak. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak dan anak-anak kami, orang yang beriman percaya dengan adanya surga. Percaya adanya surga. Percaya adanya neraka. Percaya adanya pahala. Percaya ada pahala. Percaya nggak ada pahala? Nampak pahala? Pahala nampak nggak? Tidak nampak. Tapi orang beriman percaya dengan adanya pahala. Orang beriman percaya dengan adanya dosa. Dosa nampak nggak? Tidak nampak. Orang beriman percaya dengan azab kubur. Orang beriman percaya dengan adanya hari berbangkit. Walaupun tak nampak. Walaupun tak nampak bukan berarti tidak ada. Betul tidak? Allah ada atau tidak? Ada nggak? Bagaimana cara membuktikannya? Bagaimana membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau belum bisa kita buktikan, berarti keimanan kita masih dipertanyakan. Bagaimana membuktikan keberadaan Allah? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa tilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab." Sesungguhnya ada penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam, terdapat ayat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Betul tidak? Betul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya sederhanakan. Misalnya begini Bapak Ibu, ini apa? Aqua. Ada ya? Bentuknya jelas ya. Misalnya kepada Bapak Ibu saya katakan bahwa Aqua ini tidak ada yang buat. Yakin tidak? Bapak Ibu bertanya, "Ustaz, iya, itu apa?" Aqua saya bilang. Minuman botol. Siapa yang buat Ustaz? Saya jawab tidak ada. Percaya enggak? Percaya enggak kalau ini enggak ada yang buat? Percaya? Enggak percaya. Ya kan? Yang di tangan Ustaz apa? Mikrofon. Saya katakan mikrofon ini tidak ada yang buat. Percaya tidak? Tidak percaya. Kenapa? Karena pasti ada yang buat. Maksudnya apa Ustaz? Adanya sesuatu menunjukkan bahwa ada yang membuat sesuatu. Ada meja, pasti ada yang buat meja. Ada kursi, pasti ada yang membuat kursi. Ada peci, pasti ada yang membuat peci. Tidak mungkin ada peci tapi nggak ada yang membuat peci. Begitu juga dengan kita. Adanya manusia pasti ada yang menciptakan manusia. Adanya alam semesta dan bumi ini pasti ada yang menciptakan bumi dan alam semesta. Kenapa? Karena tidak dapat diterima akal adanya sesuatu tapi tidak ada yang menciptakan sesuatu. Itulah kenapa Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan, apa kata beliau? Di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, kata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan bahwa, mohon maaf, adanya kotoran unta menunjukkan bahwasanya ada unta. Tidak mungkin ada kotoran unta tapi tidak ada untanya. Betul tidak? Betul. Itu menunjukkan apa? Bahwa adanya segala sesuatu menunjukkan adanya yang menciptakan sesuatu. Dan pasti yang menciptakan sesuatu itu lebih daripada kita. Manusia bisa menciptakan manusia tidak? Tidak bisa. Manusia bisa menciptakan matahari tidak? Manusia bisa menciptakan bulan tidak? Tidak bisa. Siapa yang bisa menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti yang lebih daripada ini. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ketauhidan. Itulah akidah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 3 tadi, bahwasanya orang yang beriman dia percaya dengan adanya yang gaib.
Kalau begitu Ustaz, kalau orang-orang beriman ini percaya dengan adanya yang gaib, percaya dengan adanya surga, percaya dengan adanya neraka, percaya dengan adanya hari berbangkit, bahwa manusia ini nanti setelah mati akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin tidak? Yakin dia mudah-mudah bahwa kinai bakal mangolu do peton mulak dung meninggal kita sudah. Umpurna so yakin duamu. Ima makan inderamu salat, inderamu berza kata te. Ta insyaallah anggo dison yakin narong masungunion. Ade. Insyaallah di sini semua bapak-bapaknya dah, bapak-bapak yang beriman yang rajin-rajin ke masjid. Insya Allah. Maka kalau kita orang yang beriman, berarti kita adalah orang yang tunduk dan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah bukti bahwa kita yakin dengan adanya perkara yang gaib. Kenapa Ustaz? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menciptakan alam semesta manusia dan kehidupan, tetapi Allah juga menciptakan yang namanya alam akhirat. Untuk apa Ustaz Allah menciptakan alam akhirat? Di sanalah nanti kita semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Tentang amal ibadah kita yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an. Apa kata orang-orang kafir di dalam Al-Qur'an? Aidza minna wa kunna turaban a inna lamab'usun aw abauna al-awwalun. Aidza mitna wa kunna turaban a inna lamab'usun, kata orang-orang kafir. Apakah ketika kami mitna, ketika kami telah mati dan telah menjadi tulang belulang, apakah benar kami akan dihidupkan kembali, kata orang-orang kafir. Mereka tak yakin dengan adanya negeri akhirat. Dan itulah beda kita dengan orang-orang tidak beriman. Orang tak beriman itu nggak yakin dengan adanya Allah, nggak yakin dengan hari berbangkit, nggak yakin dengan adanya surga dan neraka. Kenapa? Karena tidak melihat mereka. Maka karena mereka tidak melihat, mereka tidak yakin dengan perkara yang gaib. Tetapi orang beriman percaya dan yakin dengan adanya yang gaib tadi. Itulah beda kita dengan orang-orang tidak beriman. Maka orang-orang kafir itu bertanya kepada Allah, apakah setelah kami mati, setelah kami nanti menjadi tulang belulang di dalam kubur, bahwa kami akan dihidupkan kembali sebagaimana bapak-bapak kami juga dihidupkan setelah mereka mati dimakan cacing. Kita semua ini akan menjadi nantinya calon-calon santapan cacing tanah. Kita semua ini akan mati. Kita semua ini akan meninggalkan dunia. Karena Rasulullah SAW mengatakan, akmaru ummati baina sittina wa sab'ina. Umur umatku di akhir zaman ini paling-paling berumur 60-70 tahun. Terseimi anak muda. Amar umur kamu saja. Mari hitung mak. Allah. Hitung-hitung mak. Kira-kira masa dia bahat do amal tanangkan nagut mulakon. Ada yang mau tinggal selamanya di dunia ini? Ada? Tidak ada. Kita orang-orang beriman tinggal di dunia ini taubannya seperti seorang musafir yang bernaung di bawah sebuah pohon lalu kemudian melanjutkan perjalanan. Itulah kehidupan orang-orang yang beriman. Bahwa kita ini semua akan kembali ke negeri akhirat yang abadi, mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita. Itulah kenapa Allah mengatakan di dalam Al-Quran, surah Al-Hasr, ayat 18. Ada yang dapat? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya Allah. Dua artinya Ustaz. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang sudah dia persiapkan untuk menghadapi hari akhirat. Apa yang sudah dia persiapkan untuk menghadapi hari kematian. Wattaqullah. Dan bertakwalah di hadapan Allah. Innallaha alimun khabir. Dan sesungguhnya Allah maha tahu terhadap apa yang kamu kerjakan. Pertanyaannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kira-kira Allah memanggil kita. Kalau kira-kira Allah menetapkan ajal bagi kita, sudahkah kita siap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Masih siap doamu? Nah, pidoan dia nunggu suni. Allah, nangkan narome dong kan? Hah? Kalau tidak siap bagaimana?
Karena sewaktu-waktu panggilan kematian itu bisa saja datang. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa mal hayatun dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kehidupan yang bersifat sementara, bersifat menipu. Maka jangan pernah tertipu dengan usia muda. Ulang sang kamu arani posodo peau ni ulang. Jangan pernah tertipu dengan usia muda. Jangan pernah tertipu dengan usia tua. Karena semuanya sewaktu-waktu bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita mempersiapkan bekal? Karena kehidupan di dunia ini taubahnya seperti seorang pilot di dalam pesawat. Butamu donang udah pilot. Supir ini pesawat. Kita ini taubahnya seperti pilot pesawat. Yang dia terbang di udara sana, di langit yang gelap gulita. Ya kan? Menuju satu tujuan. Nah, begitu juga kita manusia ini. Kita hidup di dunia ini punya tujuan. Kira-kira ada nang udah tujuan tanah manguluan, bapak-bapak. Nagit mangoa di teison ingin jatanon. Mau ngapain kita di dunia ini, Ustaz? Bang, beramal ibadah. Untuk apa? Supaya ada belanja bekal yang akan dibawa pulang menuju negeri akhirat. Memangnya di mana kampung halaman kita, Ustaz? Bukan di Sigumuru, bukan di Sisundung. Di mana kampung halaman kita yang sesungguhnya? Adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Di sana kampung halaman kita yang sesungguhnya. Dari mana Ustaz tahu? Dulu kakek kita Nabi Adam alaihissalam tinggal di mana? Ideana na Jawa kakek Nabi Adam alaihissalam tinggal di surga. Maka aslinya manusia ini adalah penduduk langit. Aslinya kita manusia dulu tinggal di surga. Cuma karena satu hal diturunkan Allah ke dunia. Untuk apa kita ada di dunia ini? Nagut mau ada di dunia. Apakah seperti orang-orang ateis yang mereka mengatakan saya ada dengan sendirinya? Saya hidup untuk berpoya-poya. Setelah mati meninggal begitu saja. Tak ada surga, tak ada neraka. Begitu hidup kita? Tentunya tidak. Bagaimana kita? Bahwa kita ini semua akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Kita akan pulang ke negeri kampung halaman yang abadi. Cuma sebelum sampai ke sana, Allah ciptakan, Allah turunkan kita di dunia. Untuk apa? Untuk diuji. Kalau lulus, kembali ke kampung halaman yang abadi. Kalau tidak lulus, mohon maaf, transit di neraka. Mau transit di neraka? Mau yang transit apa yang langsung? Mau yang langsung Bapak Ibu? Kira-kira apa amalannya kalau begitu? Amalnya kira-kira ayah umah aso langsung masuk ke surga ni Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Apa salah satu amalannya? Salah satu amalannya lah haji mabrur. Haji mabrur. Para ulama mengatakan bahwa haji mabrur laisa lahu zajaun illa jannah. Orang yang hajinya mabrur tidak ada balasan baginya, kata para ulama, kecuali surga. Bahkan para ulama menyebutkan orang yang hajinya mabrur, dia akan masuk surga tanpa azab. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan tanpa azab, tanpa perlu transit di neraka Allah Subhanahu wa taala. Haji mahal tidak? Berapa? Saya mah godang. Oh, tahunnya yang lama. Kalau ongkosnya berapa nang udah? Paling 50-60 juta teh. Tersemia. Tapi bandingkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapalah 60 juta tetapi dibalas dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Bapak Ibu punya harta, berangkat haji, berangkat umroh, mudah-mudahan mendapatkan pahala masuk surga tanpa hisab. Kalau hajinya mabrur, kalau umrohnya mabrur. Karena begitu kata Rasulullah, al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Umrah yang satu ke umrah berikutnya, kedua-duanya menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Maka jangan takut miskin kalau berangkat umrah. Arupina marepeng berangkat. Kenapa? Karena Nabi menjamin siapa yang berangkat umrah,
maka Allah akan menghilangkan kefakiran dalam dirinya. Bahkan tidak cukup sampai di situ, Allah menjamin menghapus dosa-dosanya. Bahkan setelah dia pulang umrah, Allah akan memberikan ketenangan dari hatinya, ketenangan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Itu janji daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mumpung kita masih berada di dunia, mumpung Allah memberikan kita usia, persiapkan amal ibadah. Dan apa bekal yang paling baik bagi kita untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ada bekal tanang mulakon. Mobil do, ruko do, hepeng do, harta do, do. Amal ibadah. Maka persiapkanlah amal ibadah. Dan sebaik-baik bekal kata Allah dalam Quran surah Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah kalian wahai manusia, berbekallah kalian wahai hamba-hamba Allah, dan tidak ada sebaik-baik bekal kecuali takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ima sebaik-baik bekal. Apa Bapak Ibu? Takwa. Ima makana ada bawa ayah umma ulah khutbah khotib. Setiap khutbah Jumat khotib di mimbar apa kata dia? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah di hadapan Allah dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman. Menunjukkan apa? Bahwa betapa pentingnya takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perlu tidak takwa? Perlu. Kenapa harus takwa? Karena takwa merupakan kunci bagi kita untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Aku Cina takwa. Maka pegang kuncinya Bapak Ibu. Mula malu aku Cinon. Nah bisa membuka pintu nih. Di luar mahu songoni. Maka peganglah kuncinya. Itulah takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan menjamin satu-satunya bagi kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab jalan pulang itu kata Allah cuma dua. Pilihan hidup cuma dua Bapak Ibu. Apa pilihannya? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Balad ayat 10. Surah Al-Balad ayat 10. Wa hadainahun najdain. Dan kami tunjukkan dua jalan kata Allah. Satu jalan kebaikan, satu jalan keburukan. Allah telah memberikan kita petunjuk jalan. Tinggal kita yang memilih mau jalan menuju surga atau jalan menuju neraka. Makanya kata Al-Quran, sotikna ya Bapak Ibu. Arana juhur jam 12.15, jam 12.13. Masih ada waktu, jam saya 11.45. Ya. Jadi, Allah memberikan kita dua jalan. Satu jalan kebaikan, satu jalan keburukan. Kitalah yang memilih. Maka Al-Quran mengatakan, washabul yamin, ma ashabul yamin. Nah, ada namanya nanti di akhirat, ada golongan kanan, ada golongan kiri. Washabus simal, ma ashabus simal. Nah, kita mau yang kanan apa yang kiri? Nah, siapa itu golongan kanan? Ashabul yamin. Mereka adalah ashabul jannah. Golongan kanan mereka adalah para penghuni surga. Sementara ashabus simal, mereka adalah golongan kiri ashabun nar. Mereka adalah para penghuni neraka. Mau golongan kanan apa kiri? Ashabul jannah ashabun nar? Ashabul jannah. Ya kan? Kenapa kita tidak mau menjadi ashabus simal ashabun nar? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ashabun nar, bahwa neraka Allah itu adalah wa bi'sal masir. Bahwa neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Neraka kata Allah adalah seburuk-buruk tempat kembali. Di mana Rasulullah mengatakan bahwa seringan-ringan siksa di neraka Allah adalah ada seringan dengan siksa di neraka Allah. Nah, udah? Dipakaikan dua terompah. Dipakaikan dua sandal dari api neraka yang kalau sandal itu kita pakai Bapak Ibu, maka akan meleleh isi otak kita. Itulah seringan-ringan siksa di neraka Allah Subhanahu wa taala. Sanggup tidak? Sanggup?
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepanas-panasnya aspal di dunia ini. Mau ada di diam? Aspal na milas. Api memang napi ada udah memang. Sepanas-panasnya pasir di Timur Tengah. Kalau kita injak, paling-paling yang melepuh hanya telapak kaki, tapi tidak di neraka Allah Subhanahu wa taala. Seringan-ringan siksa kalau kita pakai, maka bukan hanya tubuh kita yang hancur, tapi otak kita juga meleleh. Sanggup? Kalau tidak sanggup berarti kita harus menjadi ashabul yamin. Golongan kanan bagaimana? Orang yang soleh, orang yang taat, orang yang tunduk dan patuh terhadap Allah dan Rasulnya, barulah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa harus bertakwa, Ustaz? Karena Allah katakan di dalam Quran surah Az-Zumar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nangkin porat masuk surga teh ya umat. Kita ini nanti akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala semuanya. Tapi bukan sendiri-sendiri Bapak Ibu. Ulangi bayang konang udah masuk surga ho mardalan dalan sadaho nadongi. Cangkolang sada-sadaho mardalan di surga. Enggak. Apa kata Allah dalam surah Az-Zumar ayat 71? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Surah Az-Zumar. Dimasukkan oleh Allah orang-orang yang bertakwa ke dalam surganya. Zumaro. Ada yang dokon Zumaro. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Zumaro adalah jama'atan ba'da jama'atin. Berkelompok-kelompok. Berjamaah. Nanti kita semua akan masuk surga Allah berkelompok berjamaah. Maka kelak di hari akhirat akan dipanggil umat Nabi Muhammad SAW. Apa kata malaikat? Mana ahli duha? Mana orang-orang yang ahli duha? Kumpul. Kumpul sekelompok merangkat. Ditanya lagi, mana ahli tahajud? Kumpul sekelompok berangkat masuk surga. Mana orang-orang yang suka menyantuni anak yatim piatu? Kumpul sekelompok berangkat. Mana orang-orang yang suka menyantuni fakir miskin? Kumpul sekelompok. Kira-kira nang udah. Oh ahli hadwam. Ahli duha do? Ahli tahajud. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada ngantong kita di antara nasari ya teh. Apalah na ada ngantong? Pikirkan kamu mah. Kira-kira ahli dia do. Arana tuh kinai masuk surga sesuai kelompok. Sebagaimana Allah katakan juga dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladzina kafaru ila jahannami zumaro. Dimasukkan oleh Allah orang-orang yang kafir ke dalam neraka Allah. Zumaro. Juga berkelompok. Berjamaah. Jadi ulangi bayang kon udah, abang. Tungkin dai masuk surga mardalan sada-sada ibana aduh. Merah. Asal kon marah-merah lang masuk surga ustad niya. Gyot lang ako nang udah sadahoy suruan. Kira-kira nang udah anggo sadahoy suruan tagi deh. Junga ada lang ako masuk surga. Si betul. Memang tinggal di surga tidak enak kalau sendiri. Mana buktinya Ustaz? Tanya Nabi Adam alaihissalam. Dulu Nabi Adam alaihissalam tinggal di mana? Di surga sendiri. Enak apa tidak kata Nabi Adam? Enggak. Makanya Allah menciptakan Hawa. Hawa artinya adalah orang yang dirindukan. Siapa yang beri nama itu? Nabi Adam makanya kita ini semua akan kembali pulang ke negeri kampung halaman yang abadi. Itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Cuma sebelum ke sana Allah uji dulu kita di dunia. Kalau sabar mentaati Allah, sabar mentaati Rasulullah, maka nanti setelah ditimbang amal kita dihisap dengan apa? Ada tungkin dari ayah umat ibn Allah undang-undang nama menghisap amal tadiran. Al-Quran ini matungkin na undang-undang na manimbang amal nita apakah amal kita benar atau salah. Makanya bacalah Al-Quran. Maka tadi Ustadz katakan hidup kita tahu banyak seorang pilot. Di tengah malam gelap gulita. Dia terbang dari bandara menuju bandara yang lain. Untuk sampai ke tujuan. Maka dia membutuhkan yang namanya. Dia dong aspali langitan nang udah. Dia ada caranya pilot dia sampai tujuannya. Berangkat dari kota Medan menuju Makkah.
Tiada solak salah dalamnya. Tentu seorang pilot membutuhkan yang namanya kompas atau petunjuk arah. Maka hidup kita ini tak ubahnya seorang pilot. Hidup kita ini membutuhkan petunjuk agar hidup kita tidak salah arah, agar hidup kita ini sampai ke tujuan yang sesungguhnya. Maka petunjuk kita apa, Bapak Ibu? Baca Al-Baqarah ayat 2. Ada Pak Ustaz. Surah Al-Baqarah ayat 2. Apa bunyinya? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, zalikal kitab. Ini kitab, ini Al-Qur'an la raiba fihi. Apa artinya, Ustaz? La raiba fihi. Tidak ada keraguan. Maksudnya Ustaz, indah adong di Qur'ani gabusnya Allah. Yakin dah udah? Betul dah. May buktion ko. 3 kali baca Al-Qur'an. Setiap hari. Bahasa Arab na saja. Artinya, tafsirnya, biar dong musuhnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Quran itu adalah petunjuk, la raiba fi, tak ada dusta di dalamnya. Idongkon Allah nami si gabus. Nabahat may boto udah profesor menulis buku, narong na pinabarani mambensongoni. Biasanya kalau profesor menulis buku, apa kata dia? Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan. Mohon kritik dan saran. Tapi ada satu kitab, kalau kita buka di halaman pertamanya, apa kata dia? La raiba fi, indah dong ison gabus, indah adong ison nasala. Nasombong mapenulisnya itu yang udah. Sombong dirasa ho. Sombong mentong. Apa itu nama kitabnya? Al-Quran. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan beriman. Maka kalau kita mengaku orang beriman dan bertakwa, maka petunjuknya adalah Al-Quran. Bukan kompas, bukan Google Map. Maka petunjuknya adalah Al-Quran. Agar apa? Agar sampai ke negeri akhirat yang abadi. Agar sampai ke kampung halaman yang abadi. Maka petunjuknya adalah Al-Quran. Maka kalau kita salah jalan, salah arah, keliru, berbuat dosa, maka kembalilah kepada petunjuk yang benar, itulah Al-Quran. Bertaubat kita, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau taubat kita diterima, kalau istighfar kita diterima, Allah ampuni dosa-dosa kita, maka surga tempat kita. Tapi kalau tidak diampuni, mohon maaf, transit di neraka. Itulah kenapa Allah menyembunyikan yang namanya pahala. Allah menyembunyikan yang namanya dosa untuk apa? Untuk menguji hambanya. Siapa yang mau taat dan tidak taat? Ini masih sembunyian Allah. Anggota ridho dan tunggu udah pahalui. Abang, nerangku, namar amal saja maka rejomui. Nasa ni bang. Ang gudung ida pahalui tong. Ida dosa yete. Hindi narabi ba na berbuat dosa bebe. Namar amal saja namar na burngin. Tayo ben na siya muni. Les raro bisa sakali ade. Tayon pentong ayah umak nang udah kakak abang ate. Mulai sadiron seipe. Madung meng. Ulang betambah dosa. Engko bisa namar amal. Bagaimana agar kita mempunyai pahala sebanyak-banyaknya di dunia. Untuk apa? Sebagai bekal untuk dibawa pulang menuju negeri akhirat. Maka pilot juga begitu. Supaya dia sampai ke tujuan, dia membutuhkan petunjuk. Cuma bedanya apa kita dengan pilot Bapak Ibu? Kalau pilot itu salah jalan, dia masih bisa kembali ke tujuan. Nasonir Bang. Anggo salah dalan, pilot ini bisa dia mulak. Bisa. Ipati ko dia mulak dalan nih. Liginya kompasikan so di pesawati. Of salahnya, mereng sekian derajatnya, pola kia mulak. Tapi Bapak Ibu, kalau kita hidupnya salah jalan, kemudian kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, apakah kita masih bisa kembali ke dunia ini? Tidak, selesai. Makanya orang-orang kafir kelak di hari akhirat apa kata mereka? Rabbi raji'un. Oh ya Allah ya Tuhanku, paulah kamu tu dunia on. Aso maramal ibadah, waso salata, waso puasa, membayar zakat nih ya. Indah beni Tuhan. Maha habis waktu, narong be kesempatan kedua. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung Allah memberikan kita umur, mumpung Allah memberikan kita usia, maka mari kita beramal soleh. Kelak orang-orang yang Allah masukkan ke dalam nerakanya, bukan karena Allah ingin dia masuk neraka, tidak. Indah dan ingin Allah kau masuk neraka, indah umat. Indah dan ingin Allah kau masuk neraka, tidak.
Tapi kenapa Allah memasukkan seorang hamba ke dalam neraka? Dikarenakan selama dia hidup di dunia, dia memilih amal-amal yang menjadikan dia menghantarkan Allah, menjadikan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Asli, selama menguli di dunia, angkin tok amal ini pilihnya adalah amal-amal para penghuni neraka. Karena pilihan amalnya di dunia itulah yang menyebabkan dia, Allah memasukkan dia ke dalam neraka. Bukan karena Allah ingin dia masuk neraka, tidak. Tapi karena memang selama di dunia, dia memilih amal-amal ahli neraka. Begitu juga sebaliknya. Kalau kelak di hari akhirat, ada orang yang Allah masukkan ke dalam surga. Bukan karena Allah ingin dia masuk surga, tidak. Tetapi karena selama dia di dunia, dia memilih amal-amal ahli surga. Maka benar kata para ulama, life is a choice. Hidup adalah pilihan. Allah tidak pernah memaksa hambanya. Juga ada doi paksa untuk sholat nang udah. Juga ada doi ipaksa untuk sholat abang. Tidak, siapa yang memilih? Kita. Maka kita kelak akan dihisap berdasarkan pilihan-pilihan amal kita selama kita hidup di dunia. Maka kalau ada orang masuk neraka, bukan karena Allah ingin dia masuk neraka, tapi karena pilihan amalnya ketika di dunia. Maka pilihlah amal-amal para penghuni surga. Tinggalkanlah amal-amal para penghuni neraka. Mudah-mudahan insya Allah kelak dengan begitu semua Allah kumpulkan kita kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena kecintaan kita kepada Al-Quran, karena pengamalan kita kepada Al-Quran, karena perjuangan kita kepada Al-Quran, kita adalah orang yang disyafaatkan Al-Quran. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Kelak kita adalah orang yang Allah berikan kesempatan untuk mensyafaatkan 70 orang daripada anggota keluarga kita kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan penyampaian dari Al-Fakir yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.